Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas sebuah topik tentang langkah-langkah uji praklinis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada topik ini terdapat sebuah kasus perusahaan farmasi yang mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Pada kasus ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa antidiabetik. Uji farmakodinamik bertujuan membuktikan efek biologi senyawa, seperti kemampuan menurunkan kadar glukosa darah pada model hewan diabetes. Contohnya, tikus yang diinduksi streptozotocin atau alloxan. Hewan dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kontrol dengan variasi dosis untuk melihat hubungan dosis respon melalui parameter seperti glukosa darah, insulin, lipid, berat badan, dan kondisi pankreas. Penelitian harus mematuhi prinsip etika 3R, mendapatkan persetujuan komite etik hewan, dan dilakukan sesuai standar GLP. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa antidiabetik memiliki profil waktu paru yang optimal. Hewan uji diberi obat secara oral sesuai rute klinis yang direncanakan dan intravena untuk menghitung bioavailabilitas. Setelah pemberian obat, dilakukan pengambilan sampel darah pada berbagai waktu, misal waktu menit ke-15, 30 hingga beberapa jam kemudian tergantung pada lama eliminasi obat. Analisis darah dilakukan menggunakan metode LC-MS atau MS. Dari hasil analisis, dihitung parameter farmakokinetik utama seperti Cmax, Tmax, AUC, waktu paru, volume distribusi, clearance, bioavailabilitas. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan kecepatan obat mencapai efek puncak, lama obat bertahan dalam tubuh, dan efisiensi proses eliminasi obat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Yang pertama ada parameter umum. Parameter umum yaitu pemantauan di mana terhadap tanda-tanda klinis umum yang menunjukkan efek toksik. Yang pertama ada perubahan perilaku, misalnya agresif, letargi, dan tremor. Yang kedua ada aktivitas motorik dan respon terhadap rangsangan. Yang ketiga ada konsumsi pakan dan air minum. Yang keempat ada perubahan berat badan tubuh harian atau mingguan. Yang kelima ada mortalitas atau angka kematian hewan uji. Yang kedua ada parameter fisiologis dan biokimia darah. Parameter ini menilai fungsi organ vital terutama hati dan ginjal, antara lain yang pertama ada hematologi untuk menilai jumlah eritrosit, leukosit, hemoglobin, hematokrit, dan juga trombosit. Yang kedua ada biokimia darah yaitu meliputi fungsi hati untuk menilai SGOT atau AST, SGPT atau ALT, ALP, dan bilirubin total. Kemudian ada fungsi ginjal yaitu untuk menilai ureum dan kreatinin. Selanjutnya ada metabolisme yaitu untuk menilai glukosa, kolesterol, protein total, dan albumin. Yang ketiga ada parameter patologi. Jadi parameter patologi ini seluruh hewan uji baik yang mati maupun yang disatukan harus menjalani nekropsi. Setiap perubahan patologi secara gross dicatat dan pemeriksaan histopatologi dilakukan pada organ yang menunjukkan kelainan untuk memperoleh informasi tambahan. Yang terakhir ada parameter organ dan histopatologi. Setelah pelakuan selesai, hewan uji dikorbankan untuk pemeriksaan organ. Yang pertama ada berat organ absolut dan relatif, yaitu hati, ginjal, jantung, paru, limpa, otak, dan organ reproduksi. Yang kedua ada gambaran makroskopis, yaitu meliputi warna, ukuran, dan konsistensi organ. Yang ketiga ada pemeriksaan histopatologis, yaitu deteksi adanya nekrosis, degenerasi, peradangan, atau perubahan struktur jaringan. Demikian penjelasan kali ini. Jangan kemana-mana karena masih ada kelanjutan di video selanjutnya.